Pak Handoko ditahan dulu. Kita akan coba untuk melihat bagaimana situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, putusan sela dari terdakwa Arif Rahman Arifin. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Junaidi SH MSI LLM, Dr. Mersila Santoso SH MKN, dan kawan-kawan, advokat dan atau konsultan hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum ALF Legal dan Tax Konsultan beralamat di Revenue Tower lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022 nomor 730 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 806 Pitsus 2020 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan tidak perlu kami bacakan, selengkapnya telah termuat dalam putusan sela perkara ini. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar azas presumption isu causa serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah dengan tugas melaksanakan serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara. Bahwa selaku pejabat pemerintah pelaksana, tindakan yang dilakukan terdakwa atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya, maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Bahwa segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana sesuai dengan tupoksi peraturan administrasi dan peraturan atasan yang sah. Terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang telah sesuai dengan aturan tersebut di atas, apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, seharusnya diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan perkara pidanaku. Perma nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, junto pasal 4 dan pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. B. Tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat
telah ditempatkan di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri selama 22 hari. Ditahan di Rutan Cabang Jakarta Pusat dari tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 17 September 2022 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022. Pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan pada tanggal 10 Oktober 2022 dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin menjalani penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri pada tanggal 29 Agustus 2022 telah dibawa keluar untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Tipit Siber Baris-Krim Mabes Polri tanpa izin dari atasan yang berhak menghukum atau Ankum. Tindakan tersebut melanggar pasal 1 angka 13 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan kepolisian yang melanggar hukum tersebut telah menyebabkan segala keterangan, kesaksian dan kehadiran terdakwa Arif Rahman Arifin menjadi tidak sah dan karenanya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur. 2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, obscurable. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan penuntut umum tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama antara terdakwa selaku pihak yang diperintah dengan saksi Ferdi Sambo selaku pihak yang memerintah. Unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP baru dianggap memenuhi unsur apabila ada kerjasama fisik dan kesamaan niat antara yang memerintah dan yang diperintah. Sementara yang terjadi dalam uraian dakwaan penuntut umum adalah ancaman dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum. B. Surat dakwaan tidak jelas. Uraian dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana tertuang dalam BAP. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan asumsi semata, serta terdapat inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap file hasil kopi atau unduhan rekaman CCTV dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan saksi Ferdi Sambo untuk dihapus. Sementara yang diserahkan saksi Baikuni kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau orang yang disuruh saksi Irfan Widianto adalah rekaman asli yang berada di dalam DVR CCTV. Penyidik maupun penuntut umum sama sekali tidak menguraikan adanya kesamaan antara salinan atau kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara hukum sehingga terjamin otentisitasnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar kiranya majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota eksepsi atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin adalah dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpandangan lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa penuntut umum pada tanggal 1 November 2022 telah mengajukan pendapat
yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, materi keberatan atau eksepsi ada 3 macam, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, yaitu kompetensi absolut dan relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, umumnya berkaitan dengan kewenangan penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana. Misalnya, tindak pidana aduan, si pengadu menarik kembali aduannya, pasal 75 KUHP, nebis in idem, pasal 76 KUHP, daluarsa, pasal 78 KUHP. Dakwaan penuntut umum bukan perkara pidana, melainkan perkara perdata. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat material, pasal 143 ayat 2, huruf B KUHP, dan atau tidak memenuhi syarat formil, pasal 143 ayat 2, huruf A KUHP. Terkait dengan eksepsi penasihat hukum terdakwa, penuntut umum berpendapat sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Penasihat hukum terdakwa mencoba mengaburkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggabungkan lingkup perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana dengan ranah tata usaha negara. Padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa menyalin, menghapus, memusnahkan atau menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana bukan dalam lingkup jabatan yang melekat pada diri terdakwa atau bukan sebuah ketetapan tindakan hukum alat pemerintah, melainkan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa yang secara limitatif menjadi kewenangan pengadilan negeri di wilayah hukum tindak pidana tersebut dilakukan. Tindakan mengeluarkan terdakwa meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum tidak termasuk ranah eksepsi atau keberatan, karenanya haruslah dikesampingkan. 2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa penuntut umum membuktikan turut serta dalam bahwa penuntut umum membuktikan turut serta dengan mendasarkan pada doktrin dan hukerat yang mensyaratkan ada dua syarat mediator player, pelaku peserta, yaitu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut. Esensi dari kerjasama dimaksud tidak mensyaratkan adanya mufakat di antara mereka jauh sebelum tindak pidana dilakukan, sehingga karenanya uraian dakwaan penuntut umum berupa penyampaian langsung Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menghapus dan memusnahkan file dengan kalimat kamu musnahkan dan hapus semuanya, dan penyampaian Ferdi Sambo kepada Hendra Kurniawan dengan kalimat Dra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semua beres, serta kalimat Ferdi Sambo. Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat adalah kalimat yang berisi penekanan agar permintaan dipenuhi tanpa ancaman fisik maupun psikis. Bahwa uraian dakwaan penuntut umum telah menyebutkan waktu dan tempat kejadian serta peristiwa tindak pidana yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga akhir peristiwa terjadi dan ditandatangani oleh penuntut umum sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa otentisitas dokumen elektronik berupa salinan rekaman CCTV yang tidak dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR merupakan materi perkara sehingga karenanya haruslah dikesampingkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara Arif Rahman Arifin SIK MH tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa uraian penuntut umum tentang kapasitas terdakwa atas peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa tidak dalam kapasitasnya selaku pejabat pemerintah pelaksana,
melainkan tindakan menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana. Perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat majelis hakim bukanlah penyalahgunaan kewenangan dari pejabat pemerintah pelaksana, melainkan perbuatan dari suatu peristiwa pidana yang menjadi kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri di tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Bahwa pemeriksaan terdakwa di Tipit Cyber Baris Krim Mabes Polri dengan membawa terdakwa tanpa izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum dari ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri Rutan Cabang Jakarta Pusat bukanlah ranah eksepsi sebagaimana tersebut dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa terkait dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim mendapati bahwa alasan eksepsi penasihat hukum sudah masuk dalam materi pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi penasihat hukum terdakwa menjadi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan besarnya dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang permusahan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Ahmad Suhail, sarjana hukum sebagai hakim ketua, Hendra Yuristiawan SHMH dan Jumianto SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syarifudin SH dan Matius B. Situro SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan sela yang sudah kami bacakan. Terhadap putusan sela ini, manakala saudara keberatan terhadap putusan sela ini, saudara bisa ajukan banding bersamaan dengan putusan akhir tentunya. Ya, dengan dibacakan putusan sela tadi, di mana perkara ini eksepsi ditolak dan perkara dilanjutkan, untuk berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi. Untuk saksi, ya, kita akan tunda di hari Jumat, ya, Jumat tanggal 18 November 2022 jam 9. Hari Jumat ya, dirubah jadwal. Satu lagi di tanggal 18 November. 18 November. Ya. Siap, majelis. Begitu ya. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup dari penuntut umum? Cukup? Terdakwa ada yang mau disampaikan? Cukup dari penasihat hukum terdakwa? Izin yang mulia, kami akan mengajukan permohonan tertulis terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan saksi berdasarkan pasal 160 KUHP. Pemeriksaan saksi dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Secara? Seorang demi seorang. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Izin nanti kita menyampaikan ya, secara tertulis. Terima kasih, Majelis. Ya, itu aja. Yang lain cukup? Ini suratnya. Ya, bahwa itu akan dilakukan tidak dilakukan secara live ataupun juga relay terhadap persidangan yang menyebutkan tentang apa yang disampaikan Kasida juga seharusnya tidak boleh dilakukan oleh media. Karena meskipun sidang sudah selesai, pemberitaan terhadap apa isi dalam persidangan itu juga harusnya tidak
tidak di relay atau disiarkan oleh media menurut kami. Begitu majelis, terima kasih. Dari awal kan majelis sudah melarang itu, ya. Kalau kemudian itu terjadi di luar dari kewenangan yang sudah kita sampaikan, ya itu menjadi di luar ekspektasi kami tentunya. Gitu ya. Cukup? Baik. Ya, seperti yang disebutkan tadi, kita akan bersidang di hari Jumat tanggal 18 November 2022. Siap majelis. Ya, sidang dinyatakan ditutup. Ya pemirsa, baru saja ditutup sidang dengan agenda putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin. Tadi diambil keputusan oleh majelis hakim bahwa eksepsi dari Arif Rahman Arifin ini ditolak. Artinya perkara akan dilanjutkan dari obstruction of justice. Dan untuk agenda selanjutnya artinya adalah pemeriksaan saksi untuk terdakwa Arif Rahman Arifin yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari Jumat 18 November 2022. Baik pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali hadir untuk Anda.